Siapakah pelindung kita? Mari kita renungkan sebentar sebelum saya menguraikan. Anda datang lahir masuk ke kandungan mama Anda, ada yang ngundang nggak? Ada yang menjanjikan Anda datang masuk ke kandunganku atau lahir di dunia manusia. Ini kita akan menjadi pelindung-pelindung kalian gitu. Nggak ada ya. Terus sepanjang kehidupan Anda sejak kecil sampai hari ini, adakah pelindung Anda? Mungkin ada orang tua Anda bisa melindungi untuk sementara waktu. Tetapi apakah orang tua Anda bisa melindungi dalam arti yang puncak, melindungi Anda dari soka, paridewa, duka, domanasa, upayasa itu. Soka itu kesedihan. Bisa orang tua Anda melindungi dari kesedihan-kesedihan Anda? Atau mungkin orang-orang yang Anda hormati bisa? Paridewa, ratapan, ratap tangis ketika Anda menangis dulu waktu kecil. Ada yang bisa melindungi Anda dari itu semua sehingga Anda nggak menangis. Ada yang soka paridewa duka. Ada yang bisa melindungi Anda dari penderitaan, baik tubuh jasmani maupun penderitaan batin Anda di sepanjang kehidupan ini. Walaupun Anda mempunyai pelindung yang sehebat apapun, tetap saja hal-hal yang seperti itu akan terus terjadi di sepanjang kehidupan Anda kan. Domanasa, duka cita. Anda sering kan mengalami duka cita di dalam kehidupan ini? Ya, ada nggak yang bisa melindungi Anda, menjamin Anda tidak mengalami duka cita itu? Nggak ada. Upayasa, keputusasaan, kesedihan yang mendalam, ada nggak? Tidak ada. Mereka yang Anda harapkan bisa menjadi pelindung Anda hanya bisa memberikan perlindungan secara minimal saja sesungguhnya, ya. Dan seringkali mereka gagal melindungi Anda dari kesedihan, ratapan dan lain sebagainya tadi gitu. Saya teringat pada cerita ketika yang Arya Sariputa baru saja parinibbana, ya, adiknya yang bernama Sundaka itu segera mengemasi barang-barang Catupacaya dari yang Arya Sariputa seperti jubah, bukan Catupacaya, perlengkapan-perlengkapan yang Arya Sariputa seperti jubah, pata, kemudian juga perlengkapan-perlengkapan yang lain seperti payung, sandal dan lain sebagainya. Dan kemudian dengan ditemani oleh yang Arya Ananda, mereka berdua menghadap ke Buddha. Ketika sudah bertemu Buddha, yang Arya Ananda, walaupun beliau ini seorang Sotapanna, beliau menyampaikan kesedihannya kepada Buddha. Wahai Bante, saya benar-benar sedih dengan meninggalnya atau mangkatnya atau parinibbananya yang Arya Sariputa. Hati saya terguncang, kemudian saya bahkan kalau di dalam kitab disebutkan, bahkan saya sudah tidak bisa membedakan mana utara, mana selatan, mana timur, mana barat begitu. Semua dhamma yang sudah saya hafalkan hilang semuanya. Saya tidak bisa lagi fokus pada dharma begitu. Jadi yang Arya Ananda pun sedih. Terus ditanya sama Buddha, apakah Sariputa membawa sila dan panya kamu? Apakah Sariputa membawa pergi sila kamu dan kebijaksanaan kamu? Tidak begitu Bante, tetapi beliau adalah guru yang hebat. Beliau adalah Bante. Jadi yang Arya Sariputa itu juga sering memberikan owada. Ya, beliau sering memberikan owada yang bagus-bagus kepada kami semua. Dan beliau adalah terampil, seorang biku yang terampil dalam membabarkan dhamma begitu. Sejak kepergian beliau maka kami tidak bisa lagi mendengarkan itu semua. Dan kemudian Buddha berkata, Nanda, bukankah kamu sudah tahu bahwa sifat dari sangkara itu seperti itu? Yang kinci samudaya damang sabang tang niroda damang, apapun yang mempunyai sifat kemunculan pasti akan mempunyai sifat lenyap. Ya, siapapun akan seperti itu. Jadi kalau kamu bergantung, bersandar, berlindung pada sangkara yang seperti itu, maka cepat atau lambat
perlindungan kamu, tempat kamu berlindung itu akan lenyap. Dan ketika mereka lenyap, maka kamu akan kehilangan tempat berlindung. Paham maksud saya? Ya, karena yang Arya Ananda waktu itu sangat bergantung dan berlindung begitu ya. Tolong jangan dicampur adukkan dengan perlindungan kepada Tiratana ya. Ini dalam konteks yang berbeda. Beliau sangat bergantung pada yang Arya Sariputta, dan sekarang yang Arya Sariputta sudah meninggal, maka tempat perlindungan dia juga hilang. Ya. Nah, apakah Anda akan bergantung juga dengan sangkara-sangkara seperti itu? Sesuatu yang muncul dan kemudian akan lenyap meninggalkan Anda. Ya. Dan kalau Anda bergantung pada hal-hal yang seperti itu, maka siap-siaplah Anda untuk terus mengalami kesedihan, ratapan, dan seterusnya yang tadi saya sudah sampaikan, gitu. Ya. Nah, jadi akhirnya Buddha mengatakan, kamu harusnya berlindung pada diri kamu sendiri. Dan itulah mengapa di berbagai kesempatan Buddha sering kali di Dhammapada juga mengucapkan stanza yang akan saya ucapkan, di Sangyutta Nikaya juga ada, di Digha Nikaya juga ada. Di banyak sekali kesempatan Buddha menyampaikan seperti ini. Atahi atakno nato. Diri ini sesungguhnya adalah pelindung bagi diri kita sendiri. Pelindung itu bisa juga berarti tempat perlindungan sih. Ya, kata Pali natha itu bisa berarti protector, pelindung, atau refuge, tempat berlindung atau tempat perlindungan gitu. Jadi diri Anda itu sesungguhnya adalah pelindung atau tempat berlindung bagi Anda sendiri, bukan orang lain. Makanya Buddha kemudian melanjutkan di baris kedua dari stansanya, kohi nato parusia. Lalu siapakah sebenarnya orang lain yang bisa menjadi pelindung Anda? Paham ya? Tidak ada orang lain yang bisa Anda jadikan tempat bergantung sebenarnya di dalam samsara ini, gitu. Ya. Jadi saya ulangi, atahi atakno nato kohi nato parusia, atakna hi sudantena. Dengan diri sendiri yang sudah berhasil jinakkan dengan sempurna. Jadi kalau Anda sudah berhasil menjinakkan diri Anda sendiri dengan sempurna, natang labati dulabang katanya. Anda akan atau seseorang mendapatkan tempat berlindung atau tempat perlindungan atau pelindung dulaba, yaitu yang sulit untuk didapatkan. Paham? Ini nasihat dari Buddha. Kalau Anda berlindung kepada, katakanlah ini, kepada saya ini juga sangkara. Cepat atau lambat saya harus meninggalkan Anda. Ya, Anda berlindung pada orang tua Anda cepat atau lambat akan meninggalkan Anda. Anda berlindung pada siapapun, mau berlindung pada orang paling kuat di seluruh dunia ini, dia pun cepat atau lambat akan meninggalkan Anda. Coba lihat dari sejarah kita. Berapa banyak orang-orang yang hebat di masa lalu sudah meninggal semuanya itu. Ya. Jadi ketika saya tahun 2011 saya berkunjung ke Medan, talk show di Medan, kemudian saya dibawa ke satu rumah peninggalan orang yang paling kaya mungkin di zaman dulu di Medan, Chong Afi, siapa? Chong Afi ya? Ya, waduh, saya terpukau gitu dengan kehebatan Chong Afi gitu. Kemudian saya ingat saya mengeluarkan statement begini, lah ya, hai upasaka upasika, Bapak Chong Afi yang hebat seperti ini pun akhirnya juga harus meninggal. Dia meninggalkan sejarah yang hebat kan di Medan kan, tapi dia juga meninggal juga, meninggalkan kita semua juga. Jadi dunia kehidupan itu seperti itu gitu. Ya, nah jadi sekarang Anda tahu Buddha sebenarnya tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk bergantung kepada Buddha. Ya, karena Buddha pun juga meninggalkan kita kan, parinibbana kan. Jadi ya makanya statement yang awal tadi benar. Setelah mempelajari ajaran Buddha sekian lama, akhirnya saya tahu Buddha ternyata nggak bisa ngelindungin saya. Udah benar gitu, tapi saya nggak tahu dia sedih atau bahagia itu. Bisa jadi sedih kan. Udah buang waktu puluhan tahun, ternyata baru tahu Buddha nggak bisa menolong.
Nah, tetapi dari kalimat stanza tadi, Buddha mengatakan ketika mengatakan Atahi atak nonato, diri sendiri itu adalah tempat berlindung bagi Anda sendiri, itu artinya begini. Dharma-dharma yang diajarkan Buddha itulah pelindung Anda. Ya, apa yang sudah Anda pelajari, itulah yang akan jadi pelindung Anda. Mari kita renungkan lagi. Anda biasakanlah merenung setiap mau tidur, ya. Nah, merenungnya seperti ini, sejak bangun tidur pagi hari tadi sampai malam menjelang tidur, coba Anda objektif, jujur melihat di sepanjang hari itu lebih banyak perbuatan baik atau perbuatan tidak baik yang Anda lakukan. Coba jadikan ini kebiasaan untuk merenung setiap hari gitu. Ya. Kalau yang paham Abhidhamma, Anda bisa lebih detail lagi menganalisanya. Dari pagi sampai mau tidur ini, mana yang lebih banyak muncul? Aku salah cita atau aku salah cita? Kesadaran yang baik atau kesadaran yang tidak baik? Aku salah cetasika, faktor-faktor mental yang tidak baik seperti keserakahan, pandangan salah, kesombongan, kebencian, kecemburuan, kekikiran, penyesalan, kemudian kebodohan, delusi, tidak punya rasa malu untuk melakukan kejahatan, tidak punya rasa takut untuk melakukan kejahatan, terus kebingungan, keraguan-raguan, itu semua aku salah. Sering muncul nggak di dalam batin Anda? Mana yang lebih banyak atau sering muncul dalam satu hari ini? Itu tadi atau sada Anda muncul dalam hari ini, sati Anda muncul perhatian penuh, atau rasa malu untuk berbuat jahat muncul, rasa takut untuk berbuat jahat muncul, kebijaksanaan Anda muncul, meta Anda, cinta kasih Anda muncul, belas kasih Anda muncul. Mana yang lebih banyak? Nanti malam jadikan pekerjaan ya, dicatat. Oh ternyata satu hari ini saya banyak memuncul. Nanti Anda akan terkejut sendiri bahwa ternyata bukan saya apa, tetapi nggak apa-apa. Kalau misalkan Anda mengenali akhirnya, oh ternyata seharian ini saya banyak melakukan hal tidak baik ya, nggak apa-apa. Paling tidak Anda sudah mulai tahu bahwa di sepanjang hari ini sangat sulit untuk menaklukkan, menjinakkan pikiran Anda. Karena begitu Anda mengetahuinya, Anda akan bertekad, bersemangat untuk segera memperbaikinya. Ya. Dan itulah mengapa biasanya Buddha menggunakan istilah bagi mereka yang belum mencapai magga pala itu putu-jana. Ya. Jadi putu-jana itu salah satu definisinya, jana itu makhluk hidup. Putu itu bisa various, bisa banyak, bermacam-macam. Jadi artinya makhluk hidup yang banyak memunculkan kilesa yang bermacam-macam. Itulah putu-jana. Jadi kalau Anda nanti malam merealisasi, waduh ternyata dari 18 jam hanya 1 jam yang kusalah. Yang 17 jam aku salah. Nggak apa-apa. Memang udah sesuai dengan apa yang disampaikan Buddha gitu. Putu-jana memang seperti itu gitu. Tapi kan kalau Anda kemudian nggak memperbaiki diri kan bisa berbahaya kan. Oleh karena itu setelah itu Anda harus memperbaiki diri, bertekad untuk segera bisa menaklukkan, menjinakkan pikiran-pikiran Anda gitu. Buddha juga di kesempatan yang lain juga mengatakan bagi seorang putu-jana 4 apaya itu seperti rumah sendiri. Neraka, peta, asura, kelahiran binatang itu seperti rumah sendiri. Jadi bagi putu-jana itu artinya terlahir di neraka, peta, asura dan sebagai binatang itu lebih sering dibandingkan terlahir jadi manusia dan dewa. Jauh lebih banyak terlahir di bawah seperti itu. Ya. Bahkan di kitab juga dikatakan bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk yang lahir di 4 apaya itu jumlahnya itu jauh melebihi jumlah manusia. Kalau jumlah manusia sekarang di muka bumi ini ada 7 miliar katanya ya, 7 atau 8 miliar gitu. Jumlah binatang, bayangkan jumlah binatang aja deh.
Itu jauh lebih banyak dari 7 miliar pasti itu. Saya pernah lihat di mana satu apa itu National Geography atau apa itu ya, itu ikan, enggak? Ikan itu sekali bertelur itu jumlahnya jutaan loh itu kayaknya. Pernah lihat nggak? Satu ikan itu ketika bertelur itu bisa jutaan itu. Baru satu ikan. Satu samudra ada berapa ikan itu? Wah, oh itu pasti udah ratusan miliar akhirnya ikan-ikan di situ itu kan dibandingkan manusia yang hanya 7 miliar. Belum lagi penghuni neraka, belum lagi penghuni alam-alam apa hantu-hantu kelaparan, belum lagi penghuni asura, banyak sekali. Makanya kitab suci kita mengatakan bahwa penghuni 4 apaya itu jauh lebih banyak dibandingkan penghuni atau jauh lebih banyak dari jumlah manusia ya karena seperti itu. Tapi kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya kan memang tadi Anda kalau merenung tadi setiap malam nanti Anda akan mendapati itu betapa susahnya sebenarnya untuk mendapatkan batin yang baik. Ya, nah saya tidak sedang bermaksud untuk menakut-nakuti Anda, tetapi untuk membuat Anda sadar bahwa hidup ini tidak mudah. Menaklukkan pikiran sendiri itu tidak mudah, padahal itu pelindung Anda. Padahal itu tempat berlindung Anda. Ya, pikiran Anda yang Anda miliki itu adalah tempat perlindungan bagi diri Anda sendiri. Kalau tempat perlindungannya buruk, bagaimana? Ya, kan akan mencelakakan Anda saja kan? Ya, kalau pikiran Anda buruk tidak terlatih, ya akan mencelakakan Anda. Itulah mengapa Buddha mengatakan pikiran yang buruk yang tidak terlatih bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih jahat daripada yang bisa dilakukan oleh musuh-musuh Anda. Pikiran yang ketika seseorang itu hidup dengan pikiran yang tidak terlatih, maka dia seperti hidup dengan musuhnya sendiri. Itu kata-kata Buddha kan seperti itu kan? Ya. Kalau Anda hidup dengan pikiran Anda yang tidak terlatih, Anda seolah-olah seperti hidup dengan orang atau dengan musuh Anda sendiri. Kenapa? Karena pikiran Anda yang tidak terlatih akan terus memunculkan kesulitan, penderitaan, kesedihan, dan lain sebagainya. Jadi seolah-olah menyiksa diri Anda. Ya. Nah, jadi sekarang Anda tahu bahwa pelindung yang sesungguhnya adalah diri Anda. Tetapi Buddha mengatakan di baris yang ketiga tadi, atana hi sudantena, dengan diri yang sudah dijinakkan dengan baik, ya, maka Anda akan mendapatkan tempat perlindungan yang sulit untuk didapatkan. Ya, jadi akhirnya pelindung Anda atau tempat perlindungan bagi Anda itu adalah semua pariyati Anda itu tadi yang sudah Anda pelajari dan semua patik-patik yang sudah Anda praktekkan. Ya, dhamma yang sudah Anda pelajari selama ini dan dhamma yang sudah Anda praktekkan itulah yang menjadi pelindung Anda. Dhamma yang sudah Anda pelajari setiap hari Minggu, saya seringkan mengatakan 1 jam Anda mendengarkan kitab suci, Anda menimbun kebajikan sebanyak kurang lebih 2.160 triliun, itulah yang akan jadi pelindung Anda. Ya, Anda lahir ke dunia ini bukan diundang oleh siapa-siapa, tapi Anda lahir ke dunia ini sebagai manusia diundang oleh dhamma yang Anda praktekkan di masa lalu. Karena kebajikan yang Anda praktekkan di masa lalu berbuah, makanya Anda menjadi manusia saat ini gitu. Ya. Pati-pati Anda juga menjadi pelindung Anda. Praktek dana Anda menjadi pelindung Anda. Praktek sila-sila Anda menjadi pelindung Anda, tempat perlindungan bagi Anda. Karma-karma baik yang Anda sudah lakukan menjadi tempat perlindungan bagi Anda, ya. Karma-karma buruk ketika Anda menahan diri dari karma-karma buruk berarti menjalankan sila, ya. Itulah yang akan menjadi tempat perlindungan bagi Anda, bukan yang lain, bukan saya. Saya hanya mengajar, menyampaikan kata-kata Buddha, cepat atau lambat saya juga harus meninggalkan Anda. Ya, guru-guru Anda siapapun cepat atau lambat harus meninggalkan Anda. Tetapi apa yang sudah Anda
pelajari dan apa yang sudah Anda praktekkan, meditasi Anda dan lain sebagainya, tidak akan pernah meninggalkan Anda. Dia akan terus bersama dengan batin Anda, arus kesadaran Anda di setiap kelahiran Anda sampai Anda nanti parinibbana. Ya. Nah, jadi kalau di dalam stansa yang tadi, dengan diri yang sudah dijinakkan dengan baik atau dengan sempurna, itu artinya ketika Anda menjadi seorang arahata. Ya, tapi walaupun Anda belum menjadi seorang arahanta, ketika Anda sudah banyak mempraktekkan itu dharma, itu pun akan menjadi pelindung bagi diri Anda. Nah, jadi sekarang Anda tahu bahwa ya semua dharma yang sudah Anda pelajari dan Anda praktekkan di masa lalu telah membawa Anda sampai di hari ini. Dan semua dharma yang sudah Anda pelajari akan bisa menjadi pelindung Anda ketika Anda menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan. Menghadapi situasi-situasi yang secara umum akan bisa memunculkan kesedihan, ratapan, dan lain sebagainya. Belum lama ini saya mengatakan kepada seorang umat yang saya tahu dia sedang mengalami masa-masa yang sulit di dalam kehidupannya gitu. Tetapi dia juga beruntung karena 3-4 bulan sebelum mengalami masa-masa sulit itu dia udah mulai berlatih dan mendengarkan pariyati. Sehingga ketika dia mengalami masa-masa sulit itu dia bisa melewatinya dengan relatif ringan. Bayangkan kalau dia nggak mengetahui pariyati, nggak berlatih meditasi, dia pasti akan mengalami masa-masa sulit itu dengan penuh kesedihan yang berlimpah-limpah begitu. Jadi itulah yang saya maksudkan atau yang Buddha maksudkan bahwa pariyati dan praktek-praktek yang Anda lakukan itulah yang akan menjadi tempat perlindungan Anda. Mereka akan menyediakan berbagai jenis kenyamanan kehidupan di dalam setiap kelahiran Anda, akan menyediakan berbagai macam kebahagiaan, keselamatan di setiap kelahiran Anda, akan menyediakan kelahiran-kelahiran di tempat tujuan kelahiran yang baik, seperti terlahir di alam manusia, terlahir di alam surga, terlahir di alam Brahma, ya, bagi Anda semua, dan juga akan menjadi pengkondisi bagi Anda untuk mencapai magga pala sehingga akhirnya Anda bisa masuk ke nibbana, ya. Nah, jadi kembali lagi, pelindung Anda bukan orang lain, ya. Bukan pula DBS, ya. Karena DBS ini sangkara juga, ya. Apapun yang muncul bisa lenyap. Ya, tetapi ya walaupun DBS ini menjadi tempat untuk menyediakan berbagai macam informasi dari kitab suci untuk Anda semua dan juga kesempatan untuk berlatih, ya, tetapi tetap saja pada akhirnya tempat perlindungan Anda adalah diri Anda sendiri. Nah, mungkin Anda bertanya, loh Bante, kan katanya Buddha nggak ada diri, nggak ada roh. Anda memperhatikan nggak tadi kalimatnya itu atta hi atta no nato. Atta itu kayak kebalikannya dari anatta. Kan katanya Buddha anatta. Kok sekarang Buddha mengatakan atta, diri gitu. Ya itulah mengapa Anda benar-benar harus memahami kitab suci secara baik. Jadi bahasa itu kadang kalau Buddha yang disampaikan oleh Buddha itu ada 2 level bahasa. Level konvensional, ya, untuk percakapan sehari-hari, wohara, ya. Jadi kalau dalam percakapan sehari-hari Buddha juga sering mengatakan saya, aku, ya, diri gitu. Ini hanya demi percakapan sehari-hari saja. Tetapi dalam pengertian yang puncak sesungguhnya tidak ada aku, tidak ada saya, tidak ada Anda, tidak ada diri, kan, ya. Jadi kembali lagi ikuti saya. Atahi atta no nato. Sesungguhnya diri adalah pelindung atau tempat perlindungan
bagi diri kita sendiri. Kohinato parosia. Siapakah orang lain yang benar-benar bisa menjadi pelindung kita? Nggak ada ya. Atak nahi sudantena. Sesungguhnya dengan diri yang sudah dijinakkan dengan sempurna, natang labati dulabang. Seseorang mendapatkan pelindung yang sulit didapatkan. Sadu. Baik, terima kasih.